Tetapi tadi disampaikan oleh ibu ketua kita bahwa setelah Ramadan kita libur, belum pernah mengadakan pertemuan, dan alhamdulillah pada hari ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah silaturahmi yang bersama dan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita banggakan, Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengupas tentang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kok ada segala puji bagi Allah? Bahkan ketika kita buka di Yasin, di bawah Yasin, ketika alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Ya, segala puji milik Allah. Bahkan ketika anak-anak kita di pondok, kok mereka memanai kitab itu pun seperti itu. Tanya dengan Umi Agus Ma'anir, alhamdulillah utami sekabeh hati puji ikunillahi kagungannya Allah. Segala puji itu milik Allah. Kok ada segala puji? Emang pujian itu ada berapa? Puji kepada Allah itu ada berapa? Ini kita ketahui karena saya maka puji segala puji milik Allah itu ada 4. Ada qadim alal qadim, ada qadim alal qudus atau alal hadis, ada hadis alal qudum, ada hadis alal hadis, qudum alal qudus alal qudus. Maka pujian bagi Allah itu ada 4, ibu-ibu. Yang pertama, qadim alal qadim. Allah memuji Allah sendiri. Dan ini jangan sampai terjadi dengan kita. Allah memuji dirinya sendiri. Dan ini jangan terjadi dengan kita. Kita memuji kita sendiri. Pengajian terpadu tidak-tidakku itu kan memuji diri kita sendiri. Maka itu apa? Itu adalah perbuatan sombong. Maka apa yang pertama wajib ala wajib? Maka segala puji itu milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Qadim ala qadim, Allah memuji Allah sendiri. Bahkan jelas dari Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku kata Allah, sesungguhnya saya adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka fa'budni kata Allah, maka sembahlah aku. Jangan menyembah siapa-siapa, tapi sembahlah aku, fa'budni. Karena saya adalah saya yang menciptakan makhluk, saya yang menciptakan bumi, saya yang menciptakan segala macam kata. Maka saya adalah Allah, saya adalah Tuhan yang wajib disembah. Maka fa'budni kata Allah, sembahlah saya. Maka kalau ibu-ibu kalau umpama kok nyembah yang lain, maka itu syirik. Syirik adalah termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kadang-kadang ini terjadi dengan kita ini. Kadang-kadang ibu-ibu keageng kembali itu? Rumah. Kalau kata Allah kembali itu apa? Sampai mau bikin rumah, ya mau ketik rumah. Kadang-kadang sebelum ini fondasi ada ada sesajen. Oh ini aku ubah dulu. Ini untuk ubah yang itu. Kalau umpama kok niat kita sudah lain, niat kita salah, maka itu adalah syirik. Tetapi kalau mau niat kita untuk Allah, karena kita nyuwun kepada Allah, minta kepada Allah, maka itu bukan hal termasuk syirik. Tidak termasuk syirik yang itu tadi kembali sesajen itu tadi. Bahkan ini nanti insya Allah hari Rabu besok akan mengadakan Mumbai. Kalau kata orang akan Mumbai itu biasanya doa bersama ya di tengah kebun. Sebelum doa itu besok acaranya hari ini nyembelih kambing
beberapa tahun ini saya mengimami manakib Syekh Saman, dan insya Allah hari Rabu besok ke depan pemataan Riu. Kalau umpama niat kita lain, niat kita hikmah, itulah yang namanya syirik. Tapi kalau niat kita barokah dan karomah dari Syekh Saman, ya, karena manakib itu ada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada manakib Syekh Saman, ada manakib Syekh manakib itu apa? Sejarah. Umpama sampai tulis, ibu-ibu tulis sejarah perjalanan hidup saya, kelas 1 gini percobaannya perjalanan gini. Kok umpama sampai dijilid dan tebal segini, ada orang yang membaca sejarah perjalanan kehidupan dari ibu-ibu, itu namanya manakib. Tapi kira-kira kalau membaca sejarah ibu-ibu, ada kalau sampai buat sejarah perjalanan kehidupan saya, kemudian ada yang membaca sejarah perjalanan hidup ibu-ibu, kira-kira ada yang dapat karomah kan? Kalau manakibnya Syekh Abdul Qadir, kalau manakibnya Syekh Saman, sudah jelas. Kata Syekh Saman, barang siapa yang membaca manakib itu dari tanggal 1 sampai tanggal Zulhijjah, sampai tanggal 3 Zulhijjah, apalagi di hari wafat saya, dan bersama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran dan bersedekah, maka saya doakan anak cucunya akan husnul khotimah dan rezekinya akan berlimpah. Jelas di manakib Syekh Saman. Kalau manakibnya ibu-ibu, apa kira-kira sekarang ibu? Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kata Allah qadim ala qadim. Allah memuji Allah sendiri. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Yang kedua, ada qadim alal hadis atau qadim alal kudus. Allah memuji kepada makhluknya. Maka apa kata Allah? Innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad sesungguhnya engkau adalah la'ala khuluqin azim. Engkau adalah mempunyai budi pekerti yang baik, budi pekerti yang agung. Allah bisa memuji kepada makhluk. Yang ketiga, ini juga terjadi dengan kita memuji kepada orang lain. Kalau kita memuji menyanjung orang lain, ibu-ibu, kalau kita menyanjung orang lain karena saking, karena karena sikap kita kagum dengan dia, monggo saja. Tapi awas orang yang gampang disanjung dan senang dengan pujian orang. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau sampai disanjung-sanjung orang dan bangga, seakan-akan orang itu nampuk telurek. Orang itu abi. Kalau kok umpama kita senang disanjung orang, senang dipuji orang. Oh, dipuji orang, masya Allah, jalannya beda-beda. Dari lulus lagi jadi PPN. Maka seakan-akan sejatinya orang itu bukan memuji kita, sejatinya orang itu bukan menyanjung kita, tetapi orang itu sebetulnya melempar kotoran hewan kepada muka kita. Kalau itu Al-Ghazali, maka jangan gampang, jangan senang kalau disanjung orang bahasa, kok tambah ayu ya saya. Sampai masa apa kalau padahal lagi bahasa Jerman. Jangan gampang ketika disambut. Yang ketiga, apa pujian Allah itu? Pujian yang ketiga adalah yang pertama qadim ala qadim, qadim ala qudus. Yang kedua adalah qudus ala qadim. Makhluk memuji kepada Allah. Maka apa tercipta? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah. Kita bisa duduk seperti ini berkat Allah. Maka apa? Alhamdulillah. Ibu-ibu bisa berangkat, ada yang naik mobil, ada yang jalan, ada yang tanpa ada pertolongannya Allah tidak akan bisa kita mampu untuk berjalan. Maka apa? Alhamdulillah. Kita puji kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Saya masih bisa naik motor, saya masih bisa naik mobil, saya masih bisa jalan, saya masih bisa berangkat ke masjid. Alhamdulillah.
Yang keempat apa? Hudus ala hudus atau hadis ala hadis. Perkara yang baru memuji kepada perkara yang baru. Yaitu tadi kita memuji kepada sesama kita. Maka apa? Kadang-kadang ada dari jazakallah. Makanya ibu-ibu kadang-kadang ada kita kadang-kadang kata WhatsApp ada ini, ada kawan-kawan kita jazakallah khairan apa? Gitu ya, jazakallah khairan katsir. Maka apa? Itu adalah apa? Kudus ala kudus, pujian antara perkara yang baru dengan perkara yang baru. Semoga Allah bisa memberikan balasan kepada engkau. Maka ini apa? Kita balasan kepada. Maka segala puji, empat puji itu kembalinya kepada Allah. Maka segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ibu jangan ini kenapa itu ada segala puji bagi Allah. Seluruh pujian itu milik Allah. Kenapa pujian terdapat? Qadim alal qadim, qadim alal qudus, qudus alal qadim, qudus alal qudus. Empat ini kembali sejatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada ceritanya kalau orang membanggakan diri sendiri. Karena apa? Allah sudah jelas untuk memuji dia sendiri. Karena apa? Semuanya kembali kepada Allah. Walaupun seberhasil apapun ibu-ibu melaksanakan kegiatan, melaksanakan apa pokoknya segala macam itu tidak terlepas dari pertolongan Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji itu milik Allah. Maka apapun yang kita laksanakan kembalikan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kupas tentang salawat tadi juga. Ada salawat bil qulub. Maka ibu ternyata salawat itu bisa untuk apa saja. Ada salawat bil qulub, ada salawat at-tikni, ada salawat apa namanya salawat nariyah, ada salawat istiqomah, ada salawat bermacam-macam. Karena apa? Semalam saya pas juga di musholaan ibu-ibu. Ternyata salawat itu Rasulullah itu kata Rasulullah wal habibul lati turja syafa'atuhu. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, kita tunggu-tunggu pertolongannya li kulli haudin minal ahwali mukani. Pada setiap perkara yang begitu, pada setiap perkara yang ruwet, pada setiap perkara yang sangat-sangat sulit, silakan dibaca sholawat. Maka ibu-ibu punya masalah ekonomi, sholawat. Ibu-ibu masalah keluarga, sholawat. Ibu-ibu ada masalah dalam pekerjaan di kantor atau di mana, sholawat. Karena apa? Rasulullah pasti akan hadir menolong. Maka apa di sholawat adrikni itu? Ketika ibu-ibu membaca istighosah, di istighosah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, perkara saya ini sulit ya Allah. Saya ini dapat masalah yang genting ya Allah. Ya Allah, keluarga saya mohon maaf, keluarga saya lagi berantakan ya. Adrikni ya Rasulullah, maka tolong saya ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Semalam saya sampaikan kalau baik Mbak Yai Al-Wali mengijazahkan kalau umpama kita punya masalah seperti itu maka dibaca 77 kali. Tapi kalau umpama tambah ruwet ya, permasalahan kita tambah parah umpama, maka bacalah salawat adrikni itu 313. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Karena apa? Salawat itu insyaallah akan membantu. Tadi salawat tibil qulub. Kita sadar Bu, ternyata tibil qulub itu pengobat hati. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin apa tadi? Tibil qulubi wa dawaiha. Ternyata ya Allah dengan salawat ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi dengan salawat dengan lantaran Nabi Muhammad tibil qulubi obatnya hati saya. Wa dawaiha ya. Hati kita ini kotor, hati kita ini apalagi Bu? Ada hasut, ada iri hati, ada dengki, ada macam-macam. Maka obatnya hati saya. Wa nuril absari wa jami'a, dan penglihatan ini kalau bisa cerah.
Dan semua itu banyak sekali. Termasuk ketika kita rotibul hadap, itu ada salat yang saya baca, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna bihal istiqomah tadba'uhal karamah wa tahsuruna bi ibadika sholihin ila akhir. Itu salawat-salawat untuk istiqomah. Mudah-mudahan kalau diamalkan salawat itu, kita diberikan istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi perbanyak ketika ada permasalahan apa saja, perbanyak membaca salawat, perbanyak istighfar, perbanyak membaca salawat, dan insya Allah dengan salawat itu akan diatasi oleh Rasulullah. Karena itu akan diatasi oleh Allah lantaran membaca salawat kepada Rasulullah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insya Allah hari Selasa besok sudah mulai tanggal 1 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan terakhir di bulan-bulan Qamariyah. Kalau bulan nasionalnya Januari, Februari, terakhirnya Desember. Tapi kalau bulan Arabnya, bulan Qamariyahnya, besok adalah bulan yang terakhir, bulan Qamariyah. 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah itu adalah lebih utama. Kalau kita melihat ke belakang di bulan suci Ramadan kemarin, ternyata ada 10 hari terakhir yang dimuliakan oleh Allah karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau di bulan Zulhijjah, 10 hari yang awal itulah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ibu di 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 besok muliakan hari-hari tersebut dengan memperbanyak apa? Mungkin berbanyak amaliyah, sholawat ataupun sedekah ataupun zikir ataupun yang lain perbanyak seperti itu. Maka itu yang dirahmati oleh Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, ada beberapa hal yang kita utamakan. Yang pertama, kalau umpama kok mampu dan bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 laksanakan puasa sunnah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 berarti kalau tanggal 1 hari Selasa, tanggal 8, tanggal 9-nya hari Selasa, hari Rabu. Hari Kamis kita lebaran hari Idul Adha. Kok umpama, waduh, mohon maaf Pak Ustaz, saya kok ternyata datang bulan, pas datang bulan, ya sudah minimal kalau umpama atau tidak datang bulan, kok umpama tidak puasa, udahlah ambil tarawih sama Arafahnya saja. Kapan tarawih sama Arafahnya? Tarawih sama Arafahnya hari Selasa dan hari Rabu yang akan datang. Tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau umpama waduh, hari Selasa umpama kita nggak puasa, ya sudah ambil tanggal 9-nya saja. Tanggal 9 waktu Arafahnya saja. Tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan dalam hadis Rasulullah, orang yang puasa di tanggal 9, orang yang puasa ketika Arafah, maka Allah akan menghapus dosa yang telah lewat dan 1 tahun yang telah lewat, dan Allah akan menghapus 1 tahun yang akan datang. Saking besarnya pahala. Bahkan Allah dalam hadis lain pun dosa-dosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 disunahkan untuk puasa. Tidak mampu hanya tarbiyah sama Arafahnya saja. Tidak mampu tarbiyahnya Arafahnya saja tanggal 9 dulu. Ini yang kedua, ya. Yang kedua, ketika tanggal 1 sampai tanggal 10 setelah puasa kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Kapan? Tanggal 10 Zulhijjahnya, insyaallah hari Kamis. Ya. Laksanakan salat Idul Adha. Tidak bisa di masjid atau di musala, ada yang mengerjakan di lapangan, silakan mengikuti. Karena itu apa fadilahnya bisa sangat besar. Yang ketiga apa? Laksanakan kurban bagi yang mampu untuk berkurban, silakan berkurban. Ya, silakan berkurban. Karena apa ibu-ibu? Di hadis Rasulullah itu yang artinya seperti ini, barang siapa yang mampu untuk berkurban dan dia tidak melaksanakan kurban, fala yuqarribanna musallaya, maka jangan pernah mendekati masjid kami, kata Rasulullah.
orang yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka kata Rasulullah, jangan pernah mendekati masjid-masjid kami. Makanya ibu nek umpama punya rezeki, ya kalau ada rezeki yang umpama lebih, ya rezeki yang lebih, kok mampu untuk berkurban. Karena apa? Fadilahnya juga sangat besar. Bahkan di keterangan itu juga, ibu yang mau kurban, ada yang kurban Bu di sini Bu? Enggak. Yang mau kurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai selesai penyembelihan hewan kurban nanti, maka dimakruhkan untuk potong rambut, potong kuku dan segala macam sampai selesai pemotongan hewan kurban. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau niat kurban sebelum tanggal 1 besok, udah potong rambut, kalau ibu potong kuku. Kalau sudah masuk tanggal 1, maka dimakruhkan, makruh untuk potong rambut, makruh untuk potong kuku. Ya, makruh. Kalau sudah saya bahas juga dan dalilnya sudah jelas. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 besok muliakan dengan benar. Entah itu kalau enggak mampu puasa tadi ya perbanyak zikir, salawat hasbunallah, istighfar salawat hasbunallah, istighfar salawat hasbunallah. Ini sering kali saya ajarkan, istighfar salawat hasbunallah, istighfar salawat hasbunallah. Karena apa? Fadilahnya istighfar begitu besar, rezeki insyaallah diwaskan oleh Allah, permasalahan akan selesai. Salawat pun seperti itu, dengan salawat hati akan tenteram, hati akan damai, dengan salawat pun rezeki insyaallah akan barokah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah pasti akan mencukupi kita. Maka setiap roti dan setiap kita layan istimewa, saya ajak untuk salawat alaihi Muhammad dan hasbunallah. Karena apa? Nek umpama kok jenengan semua merasa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah cukupi saya dan saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah cukupi saya dan saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Yakin ibu-ibu, rezeki itu enggak disangka-sangka datangnya. Dan ibu-ibu hasbunallah wa ni'mal wakil itu kok umpama kok jenengan amalkan, tapi jangan takut ya. Jangan takut. Mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau umpama kok lagi awal-awal, mungkin diuji Allah dulu. Ibu-ibu ingin wiridan hasbunallah minimal 1 hari 1 malam 450. Mampu Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. 1 hari 1 malam, bukan berarti kalau 1 kali dulu ya. Pokoknya umpama subuh 50, zuhur 50, asar 50, maghrib 50, isya 50. Berapa berarti? 250. Yang lainnya Indur sambil lucu, Indur sambil korek, Indur sambil maraton, silakan hasbunallah 450. Kalau umpama ibu-ibu sudah rutin, mungkin ibu-ibu mohon maaf diuji Allah dulu, mungkin ekonomi akan naik dulu, akan tidak. Tapi ketika itu terus kita rutinkan, insya Allah baru akan diangkat oleh Allah. Ternyata hamba ini mengwirid hasbunallah bukan karena untuk rezekinya ditambah, tetapi mungkin karena mengharap untuk dicukupi. Insya Allah baru akan diangkat oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah akan diangkat kembali kepada Allah. Maka istighfar salawat hasbunallah, istighfar salawat hasbunallah. Enggak usah diterusin pun, enggak usah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup sampai hasbunallah wa ni'mal wakil saja 450. Tapi kalau ibu-ibu mau meneruskan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka berapa? 313. Mau milih yang mana Bu? Enggak milih, nah bikin ada apa? Pilih ya sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil dulu seperti ini, mungkin tadi sambil kita mendengarkan sambutan apanya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah
Bahkan maka kata Habib Haider, orang ngesak, orang ngantong tasbih aja, ngantong tasbih saja tercatat orang yang berzikir, kata Habib Haider. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang itu tasbih ini sudah jarang yang pakai. Ada digital. Ada yang pakai lagi. Ada yang pakai digital. Kalau Cincin. kalau itu banyak sekali orang ibu-ibu mau hasbunallah ini bapak di agak kuat dengan tangan ya dengan tangan tidak kadang-kadang dengan tangan pun nampak ini Salah itu. maka apa ibu salawat istighfar salawat hasbunallah istighfar salawat hasbunallah yakin suatu kali istiqomah keluarga insyaallah akan tenang rezeki akan barokah rezeki berhasil layak tasik yang tidak disangka-sangka itu akan diangkat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama masalah tauhid tadi tentang alhamdulillah segala puji itu milik Allah walaupun sesukses apapun kita itu tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan sesulit apapun kita itu adalah Allah yang menghendaki. Yang kedua, salawat ibu-ibu salawat terus silakan dibaca sallallahu ataupun salawat apa saja silakan dibaca. Salawat istiqomah yang biar istiqomah ibu Allah sallallahu alaihi Muhammadin salatan taj'aluna biha istiqomah jadikan kami istiqomah takwa al karomah yang diikuti oleh karomah. Istiqomah tapi enggak diikuti karomah enggak enak. Dan kalau istiqomah dan diikuti oleh karomah baru enak. Ada yang namanya istiqomah bukan istiqomah nama orang. Istiqomah ini lain lagi. Ya. Maka diikuti oleh insya Allah akan enak. Jadi sekali lagi kemudian saya tekankan setiap pengajian saya tekankan salat istighfar, salat hasbunallah, istighfar, salat hasbunallah. Karena sekarang ini sudah jarang tuh orang yang meminta, orang yang berzikir. Kita ini ingin enak tapi nggak mau susah. Ya. Ingin enak tapi nggak mau susah. Ingin rezeki lancar tapi nggak mau minta, ya, nggak mau minta. Gimana mau minta? Ya istighfar kan kita secara ya kita minta, ya, kita minta. Ingin enak tapi nggak mau susah, nggak mau buat, nggak mau ini. Ya, kita ini dulu lah. Istighfar, salam